wal mashu, adapun mengusap ala atas al-khuffaini kepada dua khuf jaizun itu hukumnya boleh, bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ayyabtadi'a, an yaitu yabtadi'a, dia memulai, lubsahuma, memakai keduanya, memakai khufain, ba'da, sesudah, kamali, sempurna, at-toharati, dalam keadaan suci, wadan ayyakuna, an yaitu yakuna, ada, yang ada apa itu? Khuffaini, khuf itu seperti sepatu tapi terbuat dari kulit yang tidak tembus oleh air ketika saat dipakai, tidak seperti sepatu yang kita kenakan dengan kain, dengan jari, kalau tembus air. Kalau khuf itu tidak tembus air, bahannya pakai apa? Kulit yang tipis, yang tidak ada bawahnya, tidak ada apa namanya, apa, jinjitan tuh. Sepatu kan sekarang tinggi-tinggi tuh, haknya apa namanya, apalagi perempuan tuh sampai tinggi 1,5 meter ininya, apa namanya itu, paham ya? Yang penting paham dulu khuf. Tahu? Paham khuf kan? Apa tadi khuf? Khuf apa khuf? Iya, yang terbuat dari kulit. Saat kita ingin berwudu tapi dalam keadaan masih pakai khuf, ya, maka ketika nanti saat wudu lagi nggak bisa dibuka. Paham? Kalau sepatu wajib dibuka, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Nanti kita akan baca, akan kita jelaskan. Yaitu yang pertama, ayyabtadi'a, apa tadi? Memulai atau mengawali memakainya tadi dalam keadaan at-tohar, dalam keadaan maksudnya suci dari apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Jadi jangan sampai pas memakai khuf itu kita dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, pakai yang nggak bisa, harus mandi dulu. Dalam keadaan berwudu kita pakai, kemudian nanti kalau saat kita batal maka wudu lagi nggak usah dibuka. Paham? Cukup diusapkan aja di khufnya, nggak usah dibuka sepatunya.
Wa dan ayyakunaan. Nah, kalau nggak belajar nggak tahu anak-anak. Ya, harus pentingnya betapa ilmu fikih itu ilmu praktekan dalam ibadah kita, keseharian kita. Nanti kalian kalau haji umrah akan bisa melihat orang-orang pakai khuf seperti itu. Di zaman Rasulullah memang khufnya dengan pakai kulit yang seadanya, kulit kambing, kulit unta yang murgi masih kasar ya. Kalau sekarang udah desain udah bagus banget dengan berbagai corak dan warna ya. Bahkan ketika masuk masjid pun bisa dipakai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ayyakuna an, yaitu yakuna adanya khuf tadi satiraini, bisa menutup li kepada mahalli tempat ghusli membasuh al-fardi yang wajib min dari al-qadamaini, dari kedua kaki, min dari al-qadamaini, kedua kakinya. Yang kedua tadi, yang pertama apa tadi? Mengawali memakai khuf itu harus dalam keadaan bersuci, baik hadas kecil maupun hadas. Yang kedua, syaratnya apa? Khuf itu harus bisa menutup seluruh bagian kaki yang dibasuh ketika saat wudu. Harus sampai mata kaki sini, menutup semuanya. Kemudian wa ayyakuna, wa dan ayyakuna an, yaitu yakuna adanya khuf tadi mimma dari apa yumkinu yang mungkin, yang bisa, boleh tattabu kuat untuk melangkah al-masyi, kaki, alaiha, atasnya. Jadi yang ketiga, adanya khuf itu harus terbuat dari bahan yang mampu dan bisa untuk berjalan baik itu perjalanan dekat maupun perjalanan yang jauh. Tatabul masyi, mengikuti langkahnya, artinya awalnya diterjemahkan seperti itu, tapi kuat untuk buat berjalan, bukan yang hanya untuk ke masjid, ke musola sudah jebol, udah agak kuat, nggak tahan. Harus dari kulit yang kuat. Kulit apa? Kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi, kulit unta. Ya, kalau kulit ayam nggak kuat. Kulit ayam ini buat sate mana? Bahannya yang dipastikan bisa untuk mampu dan bisa buat berjalan berkilo-kilo. Paham? Syarat boleh memakai apa tadi? Khuf ada berapa tadi? 3. Yang pertama, saat memakai harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus khuf itu bisa menutup bagian
kaki yang saat dibasuh saat wudhu. Yang ketiga, bahan khuf itu harus bahan yang kuat, yang bisa untuk berjalan dalam perjalanannya. Baik, kita lanjut. Wa yamsahu, dan yamsahu mengusap. Al-muqimu, orang yang mukim, artinya orang tidak bepergian. Al-muqimu, orang yang mukim. Yauman, sehari. Walailatan, dan satu malam. Nah, yang di sini dijelaskan, bagi yang tinggal di rumah, yang tidak bepergian, boleh mengusap khufnya itu hanya sehari semalam atau 24 jam. Nggak boleh setiap hari, nggak pernah buka khufnya, mau wudu, mau mandi ditutup terus kakinya, nggak boleh. Cukup dikasih rukhsah kemudian oleh Allah hanya berapa? Sehari semalam ketika kita di rumah. Kenapa masalahnya? Karena satu, mungkin dingin sekali, atau karena yang kedua, karena susah untuk melepas lagi. Pokoknya diperbolehkan hanya sehari bagi siapa? Bimuqimin, yang tidak musafirin. Wal musafiru, adapun bagi yang musafir, yang sedang bepergian, salah satu ayamin, itu 3 hari. Salah satu ayamin itu 3 hari. Bilayalihinna, dengan malamnya, berarti 3 hari 3 malam. Wa, dan ibtida'u, memulai al-muddati, masanya. Al-muddati, masanya, min dari hini yuhdisu, dari masa, min dari hin, sekira, yuhdisu, hadas, yuhdisu hadas atau batal wudunya atau punya hadas. Ba'da, sesudah lubsi, memakai al-khuffaini, 2 khuf. Jadi bagi musafir di sini dijelaskan bahwa bagi musafir boleh saat wudu tidak membuka khuf itu selama berapa? 3 hari 3, nggak usah dibuka, nggak usah dilepas, hanya diusap khufnya saja, nggak usah membasuh kakinya. Karena apa? Sedang musafir. Tentunya khufnya itu tidak kena najis, ya. Kalau kena najis, mau nggak mau harus dicuci dulu sampai najis itu hilang, nggak bisa diusap begitu saja. Lalu mulainya kapan? Mulainya adalah dari hadas yang pertama, sesudah memakai khuf tadi saat di rumah. Hadas pertama. Contoh misalnya kita bepergian. Ini hari apa nih? Hari Senin. Syaratnya memakai khuf tadi apa? Sudah wudu, sudah mandi, sudah wudu. Pakai. Ternyata dalam perjalanan kita sampai Cikampek batal.
wudu kita, mau sholat duhur di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, wudu itu semua dibasuh. Wajah, tangan, ya, sebagian rambut kepala. Ini nggak usah. Mulai dari hari Senin itu. Senin, Selasa, Rabu. Nah, setelah 3 hari nggak boleh lagi, harus dibuka. Paham, Jong? Tapi di Indonesia mungkin kita susah menemukan khuf itu. Adanya apa? Sepatu. Kalau memang sepatu serupa dengan bahannya seperti khuf, boleh nggak kita kenakan seperti itu? Boleh nggak? Kemudian kita nggak usah buka? Boleh, kalau memang syaratnya persis seperti yang ada di dalam penjelasan kitab ini, bahwa bahannya harus dari kulit yang kuat, ya, harus menutupi seluruh kaki yang saat dibasuh saat wudhu itu sampai mata kaki ini. Ya, syarat-syaratnya kalau memang dipenuhi boleh saja, walaupun itu tidak namanya khuf tapi sepatu. Tapi apa iya, ya kan? Kita mau sholat kemudian nggak buka sepatu, kan gitu kan, lucu kan? Ada nggak mau sholat pakai sepatu jenggel, sepatu yang tinggi itu, kayak sepatunya Hansip, tahu sepatu Hansip? Allahu Akbar, jadi imam lagi. Sedangkan saat sholat itu harus kaki semuanya memantapkan, ya, jari-jari kaki di tempat kita berpijak, ya, nggak bisa, itu bukan khauf namanya. Tapi hanya untuk wudhu saja bisa. Paham? Untuk wudhu saja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in masaha, fa maka in apabila masaha mengusap fil hadori di rumah, summa kemudian safaro pergi, au atau masaha mengusap, fis safari dalam perjalanan atau dalam perjalanannya, summa kemudian aqoma dia bermukim atau tinggal, atamma maka sempurna, masha mengusap muqimin bagi orang yang mukim. Atau dia mengusap khuf selama dalam perjalanan atau bepergian lalu menetap di rumah, maka ia harus mengusap khuf seperti orang yang bermukim. Paham? Misalnya contoh, tadi pergi kemana tadi? Ke Bandung, sampai Cikampek tadi kan? Batal. Terus apa? Dia wudhu, kan nggak usah buka khufnya. Tapi dia ternyata tidak bermalam, ke Bandung langsung pulang. Maksudnya begini nih, langsung pulang. Berarti khufnya berapa berlakunya? Berapa? Berarti hanya 24 jam, nggak boleh. Saya kan udah niat pergi, tapi udah sampai rumah, nggak bisa. Ya, sudah sampai rumah atau sudah sampai tempat di mana di sini adalah mungkin dia punya tempat tinggal di sana, punya villa di sana, artinya rumah kedua, maka nggak bisa itu disamakan dengan orang yang safar, yang dia memang perjalanan mungkin ke Mekah, ke Madinah, mau umroh. Kan beda orang yang dengan pulang kampung. Seperti itu. Selama dalam perjalanan boleh, tapi kalau sudah sampai kampungnya nggak berlaku lagi. Paham? Kayak anak-anak ini dalam keadaan safar, kita boleh apa? Menjamak dan mengqashar sholat. Paham, Jong?
Kayak kemarin kita praktekkan ketika saat di Bromo. Selama dalam perjalanan kita boleh duhur jamak dengan asar, maghrib dengan Tapi kalau sudah sampai di rumah, nih, Cong dengerin. Dalam perjalanan, misalnya sholat duhur asar udah kita jamak di Cikampek. Tapi hati kita pingin, nanti deh maghrib bisa paling sampai rumah nanti jam 10 malam. Maghrib bisa tak jamak deh di pesantren. Boleh nggak? Boleh nggak? Cong, boleh nggak di jamak di pesantren? Boleh, ya Allah ya Rabbana, boleh. Udah sampai rumah nggak berlaku jamak, nggak boleh. Karena apa? Sudah nggak jadi musafir, sudah sampai pesantren malah jamak, nggak boleh. Bolehnya di mana? Saat dalam sebelum sampai pesantren ini, sebelum sampai di tempat kita tinggal ini. Kalau sampai nggak boleh. Nah ini kadang-kadang orang nggak ngerti, orang nggak tahu. Malah Abi pernah dengar begitu, ada para guru sekolah dasar, sekolah SD, rihlah wisata ke Bandung, sama sholat duhur asar jamak di Bandung, jamak takhir di Masjid Bandung. Pulangnya kemudian habis asar, karena asar maghrib, asar duhur sudah dijamakkan di Bandung. Pulangnya habis asar jam 3. Ternyata apa? Ada yang menyampaikan di bisnis, nanti ibu, bapak, kita dijamak aja di rumah. Di rumah. Nanti insya Allah sampai di rumah jam 10 malam, sampai kampung gitu. Nah, ini sudah nggak sah jamaknya. Boleh dijamak atau dikosor selama kita dalam. Berarti kalau sudah sampai tempat tinggal kita, nggak berlaku jamak itu. Paham? Di mana kira-kira paling terakhir untuk kita boleh menjamak? Di mana? Ini rumah kita di Ramadhan ini misalnya. Terakhir di mana kita boleh menjamak? Sebelum sampai kelurahan Rangkapan Jaya. Misalnya contoh di masjid apa? Cina itu. Apa masjid apa itu namanya? Yang sebelum masuk tol sini. Masjid apa? Ada yang pada sholat di situ? Ini tol Sawangan. Masjid apa? Warnanya merah. Itu beliau mu'alaf, punya cita-cita ingin membangun 1000 masjid. Salah satunya itu di Sawangan. Masjid Babai. Babe siapa? Babe siapa? Lupa namanya. Itu orang Cina. Kemudian Allah berikan hidayah, bikin tol, dan setiap tolnya ada masjid. Nah, situ minimal sebelum masuk Rangkapan Jaya kita boleh sholat di situ. Karena apa? Belum kawasan Rangkapan Jaya. Boleh. Tapi kalau sudah masuk pesantren, nggak berlaku lagi jamaknya, nggak berlaku lagi kosornya. Paham semuanya? Maka harus setiap sesuatu harus punya ilmu, sehingga ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sia-sia. Terus yang kedua, anak-anakku sering Nabi sampaikan ketika saat sholat, anak-anak secapek apapun, sepegal apapun, jangan sampai ada suara dari tangan-tangan kita atau kaki-kaki kita. Kadang pas sholat Allahu Akbar, baca Fatihah makmumnya, imamnya, kita mah peletuk. Ada lagi pas berdiri dari sujud, peletuk tangannya. Ya Allah, itu bisa membatalkan, batal sholatnya itu. Atau yang kedua, menguap, sami Allah, suara batal itu. Karena amdan au ghairu amdan, sengaja atau tidak bicara, batal dalam sholat. Itu termasuk salah satu adalah menyuarakan. Ada kan begitu? Maka ketika saat sholat ditahan itu muapnya, tahan sekuat mungkin. Itu pun nggak boleh bersuara. Jangan
batal juga. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Paham jeng ya? Wa yabtulu wa dan yabtulu batal al-mashu mengusap bisalasati bi dengan salasati 3 asya perkara. Batal bolehnya kita mengusap khuf ada 3 hal. Pertama, bi dengan khal'iha, dengan melepas khuf, lepas, maka batal tuh, udah nggak boleh mengusap lagi. Bi dengan khal'iha, melepas khuf. Ha itu kebalikan ke khuf, melepas khufnya, dilepas saja udah batal udah. Tak lepas dulu deh, ini gerah ini, ya kan, keringetan kakinya, batal, udah nggak berlaku lagi nanti. Yang kedua yaitu wangqidha'il muddati wadan inqidha'i, habis al muddati masa atau berlakunya, al muddati masanya, masa berlakunya. Tadi masa berlakunya berapa hari untuk yang mukimin, yang tidak bepergian? Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Udah habis 3 hari mau mengusap terus, mau mengusap aja nggak usap lepas, nggak boleh. Yang ketiga, wa dan ma apa-apa yujibu yang mewajibkan, yujibu yang mewajibkan al-ghusla kepada mandi. Contoh misalnya tolib, mana tolib? Tolib pakai khuf, pergi ke Bandung. Hari kedua tiba-tiba tolib malam itu mimpi. Mimpi apa, Lep? Mimpi apa? Basah. Mimpi apa? Apa mimpi basah pernah, tolib? Oh, berarti udah balik. Udah sunat, Lep. Coba lihat. Tolib. Hari kedua ternyata tolib mimpi basah. Terus apa yang dilakukan? Nggak bisa. Khuf itu dipakai terus, harus dilepas. Pas kemudian mandi besar, dan itu selesai. Kalau mau mengenakan khuf lagi harus mandi dulu. Paham, Lep Talib? Nggak bisa lah, nggak usah dilepas saja. Nggak bisa, karena apa? Mewajibkan mandi itu, karena ada sesuatu yang harus alirkan air ke kulit kita. Karena nggak bisa, ketika saat mandi besar nggak ada satu kulit pun yang tidak terbasahi dengan air. Makanya syarat pertama gimana, Pak? Isolul ma'i alal badani kulliha, harus mengalirkan air ke seluruh badan. Kok pakai muzah, pakai khuf, nggak boleh, lepas. Nah saat itu habis, batal. Ya, 3 hal yang bisa membatalkan pakai khuf. Apa tadi pertama? Yang pertama, kalau sudah terlepas. Yang kedua, masanya udah kedaluarsa. Tidak hanya mie saja, Indomie yang kedaluarsa nggak dimakan. Ternyata ada khuf ini pun punya masa. Yang ketiga apa? Kalau ada sesuatu yang mewajibkan mandi wajib. Ibu-ibu men, laki-laki datang bulan, laki-laki mimpi basah, seperti itu, ya. Ada punya masa, punya apa? Nah, bukan expired, bukan. Tolib juga punya expired, tolib ini. Expirednya kapan nggak tahu tolib itu. Allah, baik ya. Paham semuanya anak-anakku? Yang penting paham. Ya, besok lupa nggak apa-apa. Yang penting hari ini paham. Jelas ya? Yuk. Alalah. Kok alalah? Apa? Tajwid.